Well, hello. Sekarang gue mau unboxing Asus Sharp AHX13ZY. Ini AC 1,5 PK. Gue beli di Topet Super Aircon. Tapi sebenarnya tokonya sama NLK tuh sama ya. Jadi mereka juga, mereka cuma banyak toko aja. Ini harga di toko di Topet dia 3.459.000. Tapi kena ongkir 300.000. Ongkirnya mahal banget sih, gila deh dia. Cuman gue rasa dia ngambil untungnya di ongkir itu. Karena kalau beli official store-nya Sharp di Shopee harganya 3.600.000 berapa gitu, gue lupa ya. Lebih mahal sedikit, tapi ongkirnya bisa gratis kan, pakai kargo gitu. Nah, ini barangnya. Sebelumnya gue beli juga AC Sharp AU X10 BEY yang 1 PK inverter. Gue beli di official store Sharp di Stopet. Dikirimnya tapi melalui toko Seven Electronics kan, di Serpong. Mungkin saya ngirim dari toko rekanan, kayak dari toko yang terdekat. Gue rasa kayak gitu. Terus ini kemarin juga posnya udah kardusnya pada begini tuh, kayak kardus bekas tuh. Udah nggak nempel kardusnya sama, kan harus kayak gini kardus kan. Nah, ini nggak nempel. Tapi dalamnya kemarin dibuka masih baik sih. Ini remote sebenarnya tadi dalam, cuman kemarin pas lagi dicek dikeluarin, lupa dimasukin lagi. Ini remote yang ini ya, yang 1,5 PK. Tipenya BTU-nya 12.010 ya. Dayanya 1060 watt. Kalau yang ini, yang 1 PK-nya mana ini ya? Oh, di sana. Bentar. 1 PK dia dayanya tuh cuman berapa tuh? 740 ya. BTU-nya 9.200. Bedanya adalah yang ini, yang ZY ini buatan Thailand, yang BEY ini buatan lokal. Oke, pertama paling gampang gue buka ini dulu. Gue buka outdoor dulu. Nah, indoor gue susah, kardusnya banyak-banyak tuh, lihat. Terus juga ini yang outdoor kardus sudah kayak gini. Ini by the way dikirim pakai motor ya, unik kemarin. Baru pertama kali gue ngeliat asli dikirim pakai motor. Bisa sih bisa, tapi kayak gimana gitu. Ongkirnya 300.000 kirim pakai motor. Tapi emang ya mungkin tokonya ngambil cuan di sana sih. Oke, ini gue angkat ya, bentar. Gue taruh di sini. Sorry, bentar ya. Kosong ya. Nih kondensornya, kalau yang Thailand itu dia dari apa? Aluminium ya. Oh, ini kelihatan penyok tapi nggak penyok. Mungkin agak penyok sedikit tapi oke lah, nggak masalah. Kadang-kadang dari pabrik juga gini sih, bentur-bentur apa. Kalau yang ini, yang BEY kondensornya tembaga. I don't know bagus mana, tapi kayaknya tembaga lebih better ya kayaknya ya. Terus ini ada bahan plastiknya ya. Kalau yang seinget gue, yang ini seinget gue ya, gue juga lupa ingat nih. Seinget gue ini full besi nih, nggak ada ini plastik. Ini kan plastik nih yang bagian ini. Secara body kayaknya, kayaknya ya, gue juga lupa ingat tebelan yang lokal dikit kayaknya. I don't know, gue juga lupa. Nah, ini dia ada kayak belt protector gini. Remove before use, biar kipas nggak muter-muter ya. Yang itu gue buka udah nggak ada kayak gini. Mungkin versi Indo nggak dapet kayaknya. Kondensornya, kelihatan nggak kondensornya aluminium ya. Ntar fokusnya nih, aduh nggak dapet lagi fokusnya. Ya gitulah, pokoknya kondensornya aluminium. Kita lihat ini ya. Ini speknya.
Nanti coba gue buka ini, gue buka atasnya ya. Kita lihat ini ya, apa kondensor, bukan kondensor, apa namanya, inverter ya, CPU-nya lah, kayak gitu lah. Sebentar, gue ambil obeng dulu. Wait a minute. Well, ini hal sepele. Tadi gue buka bautnya di sana, yang di sebelah sini nih, dua biji. Yang di sini. Bautnya kayak dol-dol gitu ya, dan warnanya udah pucat nih. Kalau yang BE yang kemarin masih bagus dan kenceng gitu. Dibuka tuh dia kayak kotak-kotak gitu. Kayak dol dari pabriknya. Tapi gue nggak tahu ya ini AC bekas dong. Nggak, harusnya sih nggak ya. Cuman tapi dari dosanya udah begitu. Nah tuh, dibuka tuh, lihat tuh. Nah, kayak nggak kan? Apa gue bilang? Baru dibuka udah bledar. Kayak bentuknya nggak sempurna. Kalau yang itu dibuka baik-baik aja. Nggak kenapa-napa. Bentar, gue angkat. Bentuk ininya begini loh, melengkung-melengkung ini. Tuh. Nah, ini gue taruh di sini. Loh, bentuknya udah miring-miring gitu. Ini DC inverternya ya. Gue foto dulu. Oke. Kondensornya dia aluminium tapi selapis ya. Kalau si ini 10X10 BEY dia tembaga dan dia 2 lapis gitu. Jadi tebel. Kondensor ini kode-kodenya. Electric fan-nya DC 280 volt 25 watt. Tuh nih, rangkanya plastik kan. Kalau yang si ini BEY rangkanya nggak plastik, rangkanya kayak besi. Ini yang kayak udah dol nih baut ini. Tadi lihat sendiri kan dibuka jedar lah. Ini kompresornya dari akun channel YouTube lain, gue lupa namanya apa ya, Enthusiast atau apa gitu. Dia nggak tahu, katanya kalau yang ZY itu kompresornya mereknya Reci, kalau nggak salah Reci. Kalau yang ini mereknya GMCC atau apa, gue lupa. Kayak gitu loh pokoknya. Gue sih belum buka langsung. Kalau dalam mana ya? Dia kondensornya aluminium. Kabelnya biasa ya, isi 3 plus ground 1 jadi 4. Idealnya sih tetap dipakai yang groundnya ya. Oke, untuk indoornya kayak gini. Outdoornya kayak gini. Coba ini kita buka ini yang buat kabelnya ya. Oh, kayak pada jelek gitu sih nih. Kalau yang kemarin BE gue buka malah masih mulus-mulus lubangnya. Ini lubangnya pada kayak gimana gitu, kayak hancur-hancur gitu tuh kan, hancur-hancuran. Ini kayak begini aja ya. Oke, ke dalam kayak ada trafo tuh. Kan nggak di sini. Nah, tuh kayak ada trafo ya di sana. Oke, kita pasang lagi. Ini ya, apa namanya, DC inverternya. Oke, ntar coba gue buka. Ini by the way gue nggak tahu nih, ini 1 video atau 2 video, karena gue mau pasang ini dulu. Habis itu, ini memori rekaman gue masih 32 menit sih. Cuman gue takut kamera overheat. Coba gue lihat ya. Nanti ini video indoor outdoornya gini dulu. Ini kalau bisa gue lanjut video indoor gue lanjut. Kalau nggak gue bikin video terpisah ya. Oke, gitu dulu ya. Well, sekarang kita lanjut lagi buat bongkar indoornya ya, unboxing indoornya. By the way bener ya, tadi pas gue buka, gue kencengin baut sini pada dol. Padahal gue kencengin nggak kencengin banget, cuman ala kadarnya. Yang dari dibuka juga udah kelihatan kayak cedek gitu, kayak baut dol gitu loh. Indoornya, aduh ini posisi bukanya gue susah. Bentar ya, gue berdiri dulu handphonenya. Masih kosong ya, masih kosong.
Kita lihat ya indoornya. Mungkin sekilas aja karena ini masih pada disoltip-soltipin. Ini by the way uniknya ya, nepelnya dia sama ya, nepel kayak nepel buat pipa AC 1 PK, setengah PK dan 1 PK tuh pipanya. Jadi walaupun 1,5 PK tapi bautnya sama pipanya. Tetap 1/8, 3/4, 3/8. Ini speknya masih Thailand ya pembuatnya. Cuman biasa ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada layar, nggak ada apapun. Ini tingkat hemat energinya. Dia model ini ya, aduh di selotip begini. Tapi sistemnya kebukanya ke bawah ya, kelihatannya tuh. Kebukanya ke bawah. Dan kayaknya ya udah gitu dulu aja. Ini gue nggak bisa buka semuanya karena ntar ribet berantakan semuanya. Ini sama gue mau masukin lagi remote-nya. Aduh, remote bawaannya nih. Kemarin. Remote-nya serupa tapi tak sama ya. Bentuk layoutnya hampir mirip-mirip sehingga gue sama yang X10 BEY itu. Tapi ya beda dikit. Sama kalau nggak salah X10 BEY nggak dapet bracket kalau nggak salah ya. Ntar coba gue make sure lagi besok. Kemarin gue pas bikin video unboxing gue lupa sih. Oke, jadi udah gitu dulu aja. Ini harganya saya lagi gue ulangin, harganya gue beli di toko Super Aircon. Belum termasuk ongkir, ongkirnya 300.000, mahal banget. Harganya 3.459.000. Jadi plus ongkir anggaplah 3.759.000. Nah, kalau beli di official store shop langsung, harganya itu di Shopee tapi ya. Ini per kemarin gue ngecek, ini per 20, kemarin tanggal berapa sih sekarang nih? Sekarang tanggal 29 ya. Berarti per tanggal 27, 28 gue cek 3.600 sekian ribu gitu. Dan ongkirnya free karena dipakai kargo ya. Jadi ya udah gitu dulu aja. Dan oke. Bye. Nanti kalau udah kepasang coba gue videoin lagi ya. Oke, bye.